Selamat pagi, salam sehat. Kita boleh diperjumpakan di pertemuan pada pagi hari ini dengan mata kuliah dasar-dasar bisnis. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada topik tingkatan partisipasi bisnis. Suatu perusahaan dapat digolongkan sebagai perusahaan multinasional atau internasional. Bagaimanapun kita perlu memahami perbedaan tingkatan partisipasi di pasar internasional. Hal ini antara lain disebabkan oleh semakin terlibatnya perusahaan di pasar atau perdagangan internasional, sehingga masalah-masalah yang dihadapi itu pun akan berbeda. Perbedaan permasalahan memerlukan penanganan yang berlainan juga. Tingkatan partisipasi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu domestik, internasional, multinasional, dan global. Domestik. Pada umumnya perusahaan memulai operasinya pada lingkup pasar domestik. Contohnya, seorang pengrajin kulit, ia memiliki awal ide pendirian perusahaan tas kulitnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar, misalnya di Yogyakarta, atau di Bali, atau di Sulawesi. Pengusaha ini kemudian mencoba untuk mendapatkan dana guna mendirikan berbagai fasilitas yang memungkinkan produknya diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terbatas. Guna mengoperasikan pabriknya, pengusaha ini harus melakukan rekrutmen tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pelatihan, dan juga akan memberikan kompensasi sesuai dengan upah UMR kepada semua karyawannya. Karyawan-karyawan yang dipekerjakan umumnya diambil dari pasar tenaga kerja setempat. Perusahaan yang terlibat pada tingkatan pasar domestik umumnya menghadapi permasalahan yang masih sederhana. Seleksi tenaga kerja dapat dilakukan dengan sangat sederhana, mengingat keterampilan dan kultur mereka sudah dapat diduga sebelumnya. Kompensasi juga hanya memperhitungkan kondisi daerah sekitarnya. Analisis pasar dapat dilakukan dengan lebih mudah karena informasi pasar belum kompleks. Kebutuhan keuangan masih mungkin dipenuhi dengan uang sendiri atau uang keluarga atau dari lembaga keuangan domestik yang sudah dikenal lama. Kontrol terhadap tenaga penjualan bisa dilakukan sendiri oleh pengusaha yang bersangkutan. Dalam taraf ini, intensitas persaingan mungkin belum terlalu tinggi. Seiring dengan meningkatnya popularitas produk yang dihasilkan, pemilik mungkin memilih untuk menambah fasilitas produksi di lingkungan sekitarnya. Jika hal ini tidak mungkin, maka akan dipilih tempat lain yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan atau dekat dengan pasar potensial guna menghemat ongkos transportasi. Pada tahap ini perusahaan menghadapi permasalahan yang tidak sesederhana sebelumnya. Hal lain disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik tenaga kerja, perbedaan budaya, dan perilaku konsumen yang mungkin berbeda. Namun kompleksitas pengelolaan ini masih tergolong sederhana mengingat pengetahuan pemilik atau pengelola perusahaan terhadap pasar tenaga kerja dan pasar produk sudah banyak. Ya. Jadi tingkat partisipasi bisnis itu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu domestik. Nah, kita berbicara tentang domestik bahwa perusahaan atau operasi pasar domestik ini itu hanya biasanya berkecimpung di daerah itu saja. Misalnya orang Sulawesi membangun usaha misalnya coto. Jadi dia fokus di daerah Makassar. Dan tenaga kerja yang dia gunakan juga
ya fokus saja bahwa orang di daerah itu. Kemudian para karyawan yang dia gunakan itu tidak terlalu membutuhkan perhatian khusus, karena memang karyawan itu diambil dari daerah itu yang kurang lebih sudah mengenal lokasi, kondisi daerah itu. Tetapi dalam hal ini pengusaha tetap terus memperhatikan upah pekerjanya. Kemudian sumber permasalahan yang dihadapi oleh pasar-pasar domestik, pengusaha domestik itu masih sangat sederhana, karena memang tenaga kerja yang dibutuhkan belum terlalu fokus pada pelatihan. Kemudian kondisi daerah, karena itu masih lingkungan sendiri, itu masih bisa mudah dikenal. Kemudian dana juga yang digunakan masih terbatas dengan dana pribadi pengusaha itu sendiri, atau mungkin bantuan dana dari keluarga atau tempat-tempat lain yang memang sudah berlangganan dengan pengusaha itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, pengusaha domestik ini pun juga tentu akan berusaha untuk mengembangkan produksinya. Mungkin kalau dia buka satu, dengan berjalannya waktu dia akan berupaya untuk membuka cabang. Misalnya kita di Makassar, Coto Makassar misalnya dibuka di daerah Biringkanaya. Oh, ternyata bagus. Lalu dia ada niat untuk mengembangkan produksinya ini, pasarnya ini, kemudian membuka di misalnya di mall. Tentu kesulitannya akan sedikit meningkat lagi, karena dia akan berupaya tentang biaya operasional, kemudian sewa, dan juga tentu karyawan atau tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi akan meningkat lagi permasalahan atau tingkat kesulitan yang akan dihadapi dengan berkembangnya bisnisnya itu. Itu domestik. Kemudian internasional yang kedua ya. Pasar domestik yang berkembang akan menarik perhatian para pesaing. Semakin banyak pesaing masuk ke pasar domestik, perusahaan akan berhadapan dengan kemungkinan kehilangan pangsa pasar. Guna menghindari hal tersebut, perusahaan umumnya mencari pasar lain untuk produk-produknya. Jika pasar nasional sudah jenuh, usaha untuk memperluas pasar akan ditempuh dengan jalan memasuki pasar internasional. Mula-mula dengan ekspor langsung, kemudian dengan jalan membangun pabrik di negara tujuan. Sebagai contoh misalnya Reebok dan Nike ya, ia membangun pabrik sepatunya di Indonesia agar dapat memanfaatkan tenaga kerja murah dan pasar domestik yang amat potensial. Keputusan untuk memasuki pasar internasional ini seperti ini menimbulkan permasalahan dan tantangan yang tentunya jauh lebih besar. Permasalahan di negara tempat pabrik didirikan atau host country seperti pemilihan lokasi pabrik, pemilihan tenaga kerja, kompensasi, teknik penanganan keluhan, dan hubungan dengan lembaga pemerintahan itu harus dikelola secara berbeda dari cara penanganan yang selama ini diterapkan di negara asal atau parent country. Dengan memasuki pasar internasional, perusahaan menghadapi kultur situasi ketenaga kerjaan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem hukum yang berbeda. Contohnya, misalnya di Amerika Serikat, sangat mungkin menegur karyawan di depan umum. Tetapi di Indonesia, sangat tidak bijaksana jika kita menegur orang di depan umum, dianggap kurang mendidik. Tingkat persaingan di pasar internasional juga lebih intens. Perusahaan harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dari berbagai negara dengan spesifikasi produk, harga, dan kualitas yang bersaing. Ya seperti tadi bahwa pasar domestik itu hanya fokus di daerahnya, di lingkungannya saja.
dan menggunakan karyawan yang dari lingkungan itu. Jadi tingkat kesulitannya sangat sederhana, pesaing juga saingan juga biasa-biasa saja, kemudian biaya atau kos yang dibutuhkan juga itu masih kecil. Tetapi berjalannya waktu pasti ada niat untuk membangun dan menambah usahanya itu di berbagai tempat. Dengan berkembangnya pasar domestik ini, tidak bisa ditutup kemungkinan bahwa akan ada saingan-saingan atau produk-produk dari pengusaha atau perusahaan-perusahaan lain. Dengan juga menghadapi konsumen yang berbeda karakter. Konsumen mau yang seperti itu, mau yang rasa begini. Kalau dulu ayam Kentucky top sekali, lalu tiba-tiba ada orang lagi yang doyan makan ayam rasa keju dan sebagainya. Ini adalah saingan-saingan. Kemudian dengan berjalannya waktu, tentu pasar domestik ini akan berusaha untuk mengembangkan sayap dengan adanya berbagai tantangan di lingkungan itu. Dia akan memajukan usahanya tentu dengan ingin keluar dari lingkungannya, bahkan ingin mengembangkan sayap untuk membangun usahanya secara internasional. Ya. Biasanya pasar-pasar berusaha untuk mencari pasar lain untuk produk-produknya. Jika pasar nasional sudah jenuh, biasanya orang ingin memasuki pasar internasional. Mula-mula biasanya hanya dengan hanya ekspor langsung. Apalagi zaman now, orang biasanya posting-posting di media sosial dengan lengkap dengan alamatnya, kemudian apa kelebihannya, bagaimana desain sedemikian rupa, lalu diekspor secara langsung saja. Tetapi dengan berjalannya waktu, tidak cukup dengan mengekspor secara langsung. Biasanya para pengusaha akan membuka usahanya di negara tersebut. Ya, misalnya kayak Sony. Ya, akhirnya harus membangun perusahaan Sony di sini, atau misalnya Nike atau dibangun di negara tersebut. Kendalanya lagi ialah bahwa untuk memasuki pasar internasional itu permasalahan dan tantangan itu jauh lebih besar, karena kita akan berhubungan dengan lokasi, di lokasi mana ini pabrik akan dibangun. Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja? Tentu kita akan menggunakan sebagian besar tenaga kerja yang ada di negara itu. Kemudian bagaimana dengan kompensasinya? Bagaimana dengan penanganan keluhan-keluhan konsumen? Kemudian bagaimana hubungannya dengan pemerintah di negara tersebut? Itu memang harus dikelola secara berbeda dengan ketika kita masih berada di dalam negeri sendiri atau di lokasi sendiri. Yang ketiga, multinasional. Perusahaan internasional yang membangun pabriknya di luar negeri akan menjadi perusahaan multinasional jika dia memiliki pabrik di sejumlah negara yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ongkos produksi dan transportasi yang lebih murah untuk berbagai lokasi. Ongkos produksi yang lebih murah dapat dicapai dengan memindahkan pabrik atau relokasi dari negara yang memiliki ongkos produksi lebih tinggi ke negara yang memiliki ongkos produksi yang lebih rendah. Sebagai contoh, misalnya perusahaan mobil Amerika Serikat yang telah memiliki pabrik di berbagai tempat di dunia masih akan terus melakukan relokasi, mengingat ongkos tenaga kerja di sana terus mengalami peningkatan. Contoh lain, perusahaan Jepang yang merelokasikan pabriknya ke Indonesia dengan alasan yang hampir sama, menjual produknya dengan produk yang dihasilkan ke Amerika Serikat. Permasalahan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan multinasional ini
hampir sama dengan masalah yang dihadapi oleh perusahaan internasional. Perusahaan multinasional harus mempertimbangkan tidak hanya satu atau dua negara, melainkan beberapa negara sekaligus. Kultur negara-negara tempat pabrik didirikan jelas berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya Malaysia dan Indonesia, walaupun kedua negara itu adalah negara tetangga dan mayoritas penduduknya serumpun, namun perilaku pekerja, sistem politik, sistem hukum, dan selera konsumennya juga berbeda. Dengan demikian, praktek-praktek bisnis yang sukses diterapkan di Malaysia belum tentu akan sukses diterapkan di Indonesia. Jadi ini lebih luas lagi perusahaan multinasional. Kalau tadi dari domestik meningkat menjadi perusahaan internasional, tetapi dengan berkembangnya waktu, para organisasi bisnis ini ingin menjangkau seluruh dunia. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan, dia akan terus mengecek biaya-biaya produksi di setiap negara. Mana negara yang memiliki tingkat memiliki biaya produksi yang lebih rendah, maka dia akan memindahkan pabriknya ke negara itu, lalu hasilnya itu akan dijual ke negara-negara lainnya. Misalnya perusahaan Jepang, ia membangun pabriknya di bumi Indonesia karena biaya produksi itu masih rendah. Kemudian hasil dari produksi itu bisa dijual ke Amerika Serikat, bahkan ke Eropa. Tetapi masalahnya ini jauh lagi lebih kompleks dari permasalahan yang dihadapi oleh pasar bisnis internasional. Karena ini kultur dari setiap negara itu berbeda. Ya, misalnya saja kita ini orang Indonesia dengan Malaysia, kita ini tetangga hampir serumpun. Tapi konsumennya itu bisa saja berbeda. Praktek bisnis yang mungkin oke di Malaysia belum tentu berhasil di bumi Indonesia. Karena kita kita bisa saja berbeda selera, berbeda keinginan, kemudian kita punya sistem politik tentunya yang berbeda, sistem hukum yang beda, itu semua berpengaruh terhadap pasar bisnis. Global. Lingkungan bisnis mengalami perubahan yang cepat. Persaingan tidak lagi bersifat domestik, namun sudah semakin mengglobal. Semakin banyak perusahaan yang memasuki pasar internasional dan mengekspor produknya ke luar negeri, membuka pabrik baru di negara lain, atau dengan melakukan aliansi dengan perusahaan luar negeri. Perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak lagi hanya bersaing dengan rekannya sesama produsen dalam negeri, namun mereka juga harus berhadapan dengan perusahaan lain yang dikelola di lain negara. Dalam situasi pasar yang semakin mengglobal, batas-batas suatu negara menjadi tidak jelas. Indonesia sebagai negara yang terbuka tidak dapat menghindar dari derasnya globalisasi pasar. Produk-produk buatan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Prancis, dan negara-negara lain itu akan semakin mudah dijumpai di pasar dengan harga yang bersaing dan bentuk produk yang menarik. Persaingan di pasar konsumen semakin intens dengan adanya berbagai kebijakan deregulasi ekonomi yang memungkinkan berbagai produk luar negeri dapat memasuki pasar domestik dengan hambatan tarif maupun non-tarif yang lebih rendah. Mengapa tren bisnis saat ini mengarah pada ekspansi ke pasar global? Alasan yang mendasar yaitu untuk meraih keuntungan kompetitif. Dan keuntungan ini dapat diperoleh dengan melakukan ekspansi internasional melalui berbagai cara. Di samping itu, ada beberapa alasan lain yang mendukung. Pertama, negara-negara tersebut merupakan pasar baru yang memiliki konsumen potensi dalam jumlah yang besar. Sementara di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara tersebut berproduksi di bawah kapasitas optimal. Hal ini tentu saja menjadikan negara-negara tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Kedua,
Perusahaan-perusahaan yang mendirikan pabriknya di luar negeri mencoba untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan ketersediaan sumber daya alam yang cukup. Misalnya, Batam merupakan tempat perusahaan-perusahaan asing yang menggunakan fasilitas dan tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan Singapura. Organisasi global harus berkompetisi untuk memperebutkan pasar melalui produk-produk mutakhir dan pelayanan yang prima dengan harga dan ongkos produksi serendah mungkin. Jika perusahaan multinasional mencoba untuk memproduksi dan memasarkan produk yang sejenis ke berbagai negara, perusahaan global mencoba memasarkan produknya kepada pasar sasaran terpilih. Perusahaan multinasional terdorong memilih pabrik di suatu negara sebagai alat untuk memasuki pasar dan menurunkan ongkos produksinya. Sementara itu perusahaan global memilih lokasi pabrik berdasarkan kemampuannya untuk secara efektif, efisien, dan fleksibel memproduksi produk dan jasa dan mencoba menciptakan sinergi di antara negara yang berbeda. Perusahaan-perusahaan global umumnya memiliki kantor pusat yang tersebar di berbagai negara. Dengan demikian, struktur organisasinya tidak memiliki hierarki ketat dan lebih menempatkan pengambilan keputusan secara desentralisasi. Setiap organisasi bisnis berusaha untuk memenuhi kebutuhan, keinginan pasar, konsumen, dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnis. Organisasi semacam ini dalam sehari-hari disebut perusahaan. Dalam perkembangan selanjutnya, perusahaan tidak hanya menjaga tingkat keuntungan tertentu, melainkan juga berkepentingan untuk menjaga kelangsungan hidup, sumber daya alam, dan lingkungan sosial atau social responsibility. Pada dasarnya, bisnis merupakan sebuah sistem dari sebuah sistem ekonomi. Sebagai suatu sistem, bisnis merupakan proses pengelolaan beberapa subsistem yang berhubungan dengan proses produksi. Individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis mengharapkan bisnis yang dikelola dapat memperoleh tingkat keuntungan yang optimal. Secara umum, maksud dan tujuan bisnis dapat sangat terkait erat dengan faktor-faktor pemenuhan keinginan dan kebutuhan konsumen, keuntungan pengusaha, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, mengatasi berbagai risiko, dan tanggung jawab sosial. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita pagi ini membaca tingkat partisipasi bisnis. Itu ada 4, dimulai dari pasar domestik, pasar internasional, pasar multinasional, dan pasar global. Silakan menyimak materinya ini dengan baik dan buka classroomnya sebentar dan lihat tugas di classroom itu, perhatikan dengan baik, jawab di tempat yang sudah disediakan, lihat tanggal rujukan di dalamnya supaya kamu tidak telat memasukkan tugas. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap menjaga kondisi tubuh yang sehat. Sampai jumpa minggu berikutnya. Selamat melaksanakan